Idul Fitri sering disebut dengan istilah hari kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjadi pemenang ataukah merasa menang? Maka kita perlu introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang menang? Hari ini hari kemenangan bukan otomatis menjadikan kita sebagai pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azun jadu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat yang patut kita syukuri. Dan atas karunia nikmat itulah kita senantiasa mengucapkan pujian kepadanya dan beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa risalah terakhir, nabi akhiruz zaman, nabi penutup yang tidak ada nabi lagi setelah dirinya. Semoga atas dasar cinta kita kepadanya, kita senantiasa bersolawat kepadanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Selaku khatib tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan, khususnya pada diri khatib pribadi dan pada seluruh jamaah salat Idul Fitri yang hadir di sini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Gema takbir, tahmid dan tahlil terus berkumandang sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan terbitlah hilal di bulan Syawal sebagai penanda kita telah memasuki hari raya Idul Fitri. Semua merasa bahagia, namun di antaranya ada yang merasa bahagia sekaligus bersedih. Bahagia karena telah memasuki bulan Syawal di mana kita berhari raya, namun sekaligus bersedih karena bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat kini telah berlalu.
Tentunya kita semua berharap kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Idul Fitri sering disebut dengan istilah hari kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjadi pemenang ataukah merasa menang? Maka kita perlu introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang menang? Hari ini, hari kemenangan, bukan otomatis menjadikan kita sebagai pemenang. Di dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kemenangan itu ditentukan dari bagaimana ia memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka menjadi salah kaprah jika kita meyakini setiap masuk bulan Syawal kita semua bersih dari suci dan dosa. Tidak semua hadirin. Semua bergantung pada sikap kita pada bulan Ramadan. Apakah kita bahagia dengan datangnya Ramadan sehingga selain berpuasa kita juga menambah amal soleh? Ataukah justru kebalikannya? Yang dikhawatirkan adalah karena kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu, kita menjadi merasa bahagia dan merdeka ketika ditinggal oleh bulan Ramadan. Betapa banyak yang salah memahami hari kemenangan. Ramadan dianggap beban dan batasan, sehingga hari kemenangan dianggap hari kemerdekaan dari puasa. Hari di mana seorang bebas untuk makan. Maka hadirin, perlu diingat, hati-hati. Jangan sampai makan kita di hari raya tidak terkontrol karena merasa merdeka. Sungguh bukan demikian makna dari kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya yang dimaksud ialah buah dari amal dan ibadah selama bulan Ramadan. Lalu mengapa hari Idul Fitri disebut juga hari kemenangan? Tentunya hal ini tidak lepas dari hal yang sifatnya spiritual dan juga sosial. Yang pertama, bulan Ramadan ialah bulan tarbiyah, bulan pembinaan. Kita berharap bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang menjaga ibadah puasa kita, juga ditambah amalan-amalan lain selama Ramadan. Maka hari ini masa tarbiyah itu telah selesai. Adapun hasil tarbiyah itu yang kita sendiri yang bisa menilainya. Walaupun demikian, jaga ketawaduan kita. Bagi yang sudah banyak amalnya, terpenuhi target-targetnya, masih bisa lagi ditingkatkan kualitas amalnya. Yang masih sedikit, masih bisa ditingkatkan lagi amal ibadahnya. Dan yang paling penting adalah berharap agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan kemenangan berupa berbagi kebahagiaan. Maka zakat harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Karena dampak langsung dari zakat fitrah adalah semua berbahagia di hari raya Idul Fitri tanpa kelaparan. Jangan sampai ada saudara kita yang sesama muslim yang justru tidak ada yang dimasak dan dimakan pada hari raya Idul Fitri. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan menuju tempat salat Idul Fitri. Di jalan ia bertemu dengan seorang anak yang sedang bersedih. Ia memakai pakaian yang lusuh. Setelah ditanya, ternyata ayahnya telah syahid dalam peperangan. Kini ia menjadi yatim. Tidak ada pakaian baru. Bahkan anak ini malu berkumpul dengan kawan-kawannya yang sedang mengenakan pakaian baru. Rasulullah SAW mengajak anak ini ke rumah. Ia perlakukan dengan baik dan diberikan pakaian baru. Rasul mengizinkan anak ini memanggilnya ayah.
Karena Rasulullah SAW juga dikenal sebagai ayahnya para anak yatim. Dalam perjalanan menuju tempat sholat Id, Rasulullah SAW menggandeng anak ini. Betapa bahagianya di depan kawan-kawannya ia digandeng oleh seorang ayah angkat. Hingga tiba di tempat sholat Id, baru ia tahu bahwa yang mengangkatnya sebagai anak adalah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri, kita bertakbir atau kita sebut dengan takbiran. Jika kita mau melihat kembali perjuangan Rasulullah SAW, ada satu momen di mana takbiran ini pernah digaungkan di luar perayaan Id. Takbiran ini dikumandangkan saat peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa di mana Rasulullah SAW mensucikan Baitullah dari patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini terjadi tanpa ada perlawanan dari kaum musyrikin Quraisy. Pada hari itu disebut dalam sejarah sebagai kemenangan tauhid. Takbiran yang dikumandangkan adalah sama dengan takbir yang dikumandangkan dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya. Sungguh Ia Maha menerima taubat. Bahkan di saat kemenangan pun Allah mengingatkan kita untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga masih mengingatkan kita untuk taubat. Artinya kemenangan bukan berarti bebas semaunya. Kemenangan yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi introspeksi diri bagi kita. Apakah kita telah benar-benar dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih tunduk kepada makhluk? Masihkah kita mengorbankan waktu ibadah kita karena takut pada atasan? Ataukah akankah kita mau mentaati atasan untuk menjalankan perintah yang justru memiliki unsur kezaliman di dalamnya? Maka pemenang itu ialah yang tetap kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak jihad yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan, dan kemenangan dirayakan di bulan Syawal. Sejarah mencatat salat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriyah setelah peristiwa perang Badar. Itulah mengapa Idul Fitri begitu dekat maknanya dengan hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri ini pula kita lebih sering mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bahkan ada yang salah paham mengira arti minal aidin wal faizin ialah mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin bukanlah kalimat yang bersumber dari hadis. Ia bersumber dari syair pada masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Minal aidin wal faizin memiliki arti semoga kita tergolong yang kembali dan mendapat balasan. Ungkapan ini sering digunakan ketika kaum muslimin dalam kondisi berjihad. Sedangkan ketika berhari raya, para sahabat lebih sering melafazkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Walaupun demikian, ungkapan minal aidin wal faizin dapat mengalami perluasan makna, yaitu makna yang sebelumnya kembali dari berperang kembali menjadi fitrah. Sehingga banyak yang mengartikan minal aidin wal faizin menjadi semoga
kita tergolong yang kembali fitrah dan mendapatkan pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil amd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan lalu kita mendapatkan kabar saudara-saudari muslim kita di Palestina diusir dari dalam masjid saat melaksanakan iktikaf. Bahkan pemerintah otoritas Palestina masih lemah dalam melindungi rakyat Palestina. Maka jangan pernah lupakan rakyat Palestina. Mufti Masjid Al-Aqsa sebelum peristiwa pendudukan Israel telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan rakyat Palestina sangat mencintai kita muslimin Indonesia. Kita berharap di momen Idul Fitri ini, saudara-saudara kita dimanapun berada juga dapat berbahagia merayakan Idul Fitri, khususnya yang berada di wilayah konflik. Doakanlah selalu saudara-saudara kita, semoga Allah menjaga mereka dan Allah pun menjaga negeri kita tercinta Indonesia. Maka sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, walaupun berada pada hari kemenangan, belum tentu kita adalah pemenang. Semua bergantung pada amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang kedua, kemenangan yang paling sederhana adalah berbagi kebahagiaan. Kita berharap di hari raya Idul Fitri semua zakat telah disalurkan sehingga tidak ada yang kehilangan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, jalin silaturahim dan saling mendoakan di hari raya Idul Fitri kepada saudara-saudara seiman dimanapun berada. Jika bisa kita silaturahim, kita silaturahimi. Apabila terbatas jarak yang begitu jauh, senantiasa doakan. Semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa safina wa rubbina Muhammad. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.